Malam itu, pemakaman di belakang pesantren tampak tenang. Tetapi bagi Hasan, ketenangan itu hanyalah tipuan. Bisikan halus dari tanah, bayangan yang bergerak sendiri, dan rasa dingin yang menembus tulang membuatnya tahu satu hal. Malam ini bukan hanya tubuhnya yang diuji, tapi hatinya sendiri. Di antara kubur yang seharusnya diam, sesuatu menunggu, mengintai, menguji, dan siap mengungkap rahasia terdalam setiap santri. Hasan tahu satu langkah yang salah bisa membuatnya hilang selamanya. Malam itu di sudut pesantren tua, suasana terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Hasan berdiri terpaku di depan jendela kayu yang sedikit terbuka. Menatap kegelapan luar, angin malam berhembus pelan, menggerakkan rambutnya. Namun ada yang aneh. Hawa dingin yang dibawa angin ini terasa merayap masuk ke dalam kulit, membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Di tengah keheningan yang mencekam, Hasan menajamkan telinganya. Sayup-sayup, terdengar suara bisikan di zikir yang sangat aneh. Suara itu pelan, terputus-putus, dan terasa sangat asing. La ilah ilah. Bisikan itu tidak terdengar seperti doa yang tulus, melainkan sebuah paksaan yang mengerikan. Seolah-olah sesuatu sedang meniru ibadah manusia dengan cara yang salah. Hasan mundur, selangkah dengan tangan yang gemetar hebat. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya. Dia segera menghampiri teman-temannya yang sedang tertidur lelap di lantai. Hasan mengguncang bahu Haris dengan keras, berharap temannya itu terbangun. Namun Haris tetap diam, tidak bergeming sedikit pun. Seolah-olah ruhnya telah terputus total dari dunia nyata. Tiba-tiba, dari arah luar gedung, terdengar suara parau yang memanggil, "Santri." Suara itu makin mendekat, memaksa Hasan untuk kembali melihat ke arah jendela. Di kejauhan, area pemakaman terlihat sangat gelap di bawah langit malam yang kelam. Di sana, terlihat sebuah lubang galian baru yang sangat hitam, menanti sesuatu yang belum datang. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti Hasan. Dia teringat pesan gurunya untuk tetap kuat. Hasan memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba merapal doa di tengah kepungan gangguan gaib ini. Saat dia memberanikan diri untuk membuka mata, dunianya seakan runtuh. Pantulan di kaca jendela menunjukkan sebuah sosok tinggi dan sangat kurus, berdiri tepat di belakang punggungnya. Sosok itu tersenyum tipis di kaca, sebuah senyuman yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Seketika itu juga, semua suara dari luar berhenti total. Keheningan yang mematikan melanda. Kamera perlahan mendekat ke arah Hasan. Sebuah suara serak dan dingin berbisik tepat di samping telinganya, memanggil namanya dengan penuh ancaman. "Hasan, Hasan." Suara itu begitu dekat, terlalu dekat. Napas dingin terasa menyentuh tengkuknya. Tubuh Hasan kaku. Ia ingin menoleh, tapi instingnya berteriak, "Jangan lakukan itu." Jantungnya berdentum keras. Hasan teringat pesan itu. "Jika kalian mendengar sesuatu malam ini, jangan langsung percaya. Ini bukan nyata," bisiknya lirih. Namun suara itu tertawa serak dari tenggorokan kering. "Kau yakin?" Suara itu persis seperti suaranya sendiri. Bayangan di dinding bergerak tak wajar. Dingin di belakangnya semakin jelas. "Suci, kau pikir kau suci, Hasan?" Hasan membuka matanya. Di pantulan kaca jendela, sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya adalah wajah Hasan sendiri namun pucat. Mata cekung, dan senyum yang tidak manusiawi. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Sunyi. Hanya ada gumpalan tanah hitam basah di lantai. Tanah dari dalam kubur. Jejaknya memanjang dari jendela ke arahnya. Keluar, suara itu kini datang dari arah pemakaman. Lebih kuat, lebih memaksa. Keluar, Hasan, tanpa ia sadari, kakinya melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Dunia seakan hanya menyisakan dirinya dan sesuatu yang memanggilnya.
Jangan langsung percaya, namun ribuan suara dari dalam tanah berbisik bersamaan. Ke, mi, nung, ku. Tangan Hasan memutar gagang pintu yang sangat dingin, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pintu itu terbuka tanpa suara. Tidak ada derit, tidak ada gesekan. Seolah-olah kayu tua itu sudah lama menunggu untuk dibuka. Hasan berdiri terpaku di ambang pintu. Lorong di depannya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela panjang. Bayangan tiang-tiang kayu memanjang di lantai, tampak seperti barisan sosok yang berdiri diam. Mengawasi, napas Hasan tidak teratur. Namun kakinya tetap melangkah keluar. Satu langkah, lalu satu lagi. Begitu ia meninggalkan kamar, pintu di belakangnya perlahan menutup sendiri. Klik. Suara itu terdengar jelas. Terlalu jelas. Hasan menoleh cepat. Pintu itu kini tertutup rapat. Tangannya gemetar saat mencoba membukanya kembali. Tidak bisa. Seolah ada sesuatu dari dalam yang menahannya, atau sesuatu dari luar. Bisik hatinya. Hasan, suara itu kembali dari arah ujung lorong. Lebih jauh, lebih dalam, dan kali ini lebih banyak. Bukan satu suara, melainkan puluhan berbisik bersamaan, memanggil namanya. Hasan menelan ludah. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langkahnya pelan, ragu, tapi terus bergerak. Setiap pijakan kakinya terasa berat, seolah lantai kayu di bawahnya menyerap tenaga. Saat ia melewati jendela pertama, ia tidak sengaja melirik keluar. Halaman pesantren tampak kosong, namun ada sesuatu yang aneh. Pohon-pohon yang tadi diam, kini bergoyang lebih keras. Padahal angin tidak terasa sekuat itu. Seolah mereka bergerak bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang lewat di antara mereka. Hasan mempercepat langkah. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Namun saat melewati jendela kedua, ia berhenti. Refleks, seperti ada yang menarik perhatiannya. Perlahan, ia menoleh dan napasnya terhenti. Di luar sana, di antara pepohonan, ada sosok-sosok berdiri, tidak jelas jumlahnya. Diam, menghadap ke arah bangunan. Menghadap ke arah Hasan. Jangan, lihat. Bisikan tiba-tiba terdengar tepat di telinganya. Hasan tersentak dan langsung memalingkan wajah. Jantungnya hampir berhenti. Suara itu bukan dari luar, bukan dari depan, tapi dari sampingnya. Dengan sangat pelan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangan di dinding berubah. Bayangan Hasan tidak sendirian. Ada bayangan lain di sampingnya. Lebih tinggi, lebih kurus. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang memperhatikan Hasan dengan penuh rasa ingin tahu. Hasan mundur selangkah. Bayangan itu tidak ikut mundur. Ia tetap di tempat. Lalu perlahan, kepala bayangan itu bergerak. Menoleh. Langsung ke arah Hasan. Kenapa kau berhenti? Suara itu kembali. Kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Lebih nyata. Levi hidup. Hasan memejamkan mata. Ia hampir kehilangan kendali. Namun di tengah ketakutan itu, ia teringat satu hal. Syekh, dengan sisa keberanian, Hasan berbisik pelan. Ini bukan suara yang harus aku ikuti. Untuk sesaat, semua hening. Bisikan berhenti. Bayangan di dinding diam, lorong, sunyi, lalu, tok, suara keras, terdengar dari arah luar. Dari arah pemakaman, seperti sesuatu memukul dari dalam tanah. Hasan membuka mata, tubuhnya langsung menegang. Tok, sekali lagi. Lebih keras, Levi, helas. Seperti seseorang mengetuk dari dalam kubur, meminta keluar. Dan kali ini, suara itu diikuti oleh jeritan. Pelan, serak, penuh penderitaan. Hasan tidak bisa bergerak. Matanya menatap lurus ke arah halaman gelap di ujung lorong.
Dan di kejauhan sana, tanah di area pemakaman mulai bergerak. Malam itu, kesunyian di pemakaman tua terasa begitu menusuk tulang. Tanah yang membeku seolah menyimpan rahasia kelam yang mulai meronta dari kedalamannya. Hasan berdiri mematung di ujung lorong nisan. Napasnya yang memburu terlihat jelas di udara dingin. Sementara hatinya mulai didera ketakutan yang tak beralasan. Tanpa peringatan, getaran halus mulai terasa di bawah kakinya. Satu persatu, titik-titik tanah di sekitarnya mulai berguncang dengan ritme yang mengerikan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari dalam bumi. Tok, tok. Suara itu menggema, memecah kesunyian malam dengan frekuensi yang menyiksa telinga. Di kegelapan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Mereka berdiri di antara pepohonan besar yang bergoyang liar, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerak-gerik Hasan. Tanah mulai retak perlahan. Dari celah sempit yang menganga, muncul ujung-ujung jari pucat yang kotor, berusaha mencengkeram permukaan dunia yang mereka tinggalkan. Seketika, kilasan memori menyerbu pikiran Hasan. Bayangan tentang janji-janji palsu dan kebohongan yang ia anggap remeh kini kembali menghantui dengan sangat nyata. Kesombongan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kesalehan terbuka lebar. Hasan merasa telanjang di hadapan kebenaran yang kini menuntut pertanggungjawaban. Ia jatuh tersungkur di atas tanah yang bergetar. Hasan menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan yang tak terlihat ini. Suara-suara di kepalanya makin bising. Tangan pucat itu kini muncul sepenuhnya, mencengkeram gundukan tanah dengan kekuatan luar biasa. Seolah ada sesuatu yang memaksa untuk keluar dan menghadapi Hasan. Dengan sisa kekuatannya, Hasan berbisik lirih, "Aku tidak suci." Sebuah pengakuan tulus yang akhirnya keluar dari bibirnya yang bergetar. Angin berhenti bertiup. Suara menghilang. Namun, ketenangan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan segera terungkap. Keheningan itu pecah saat tanah meledak terbuka. Sesuatu yang telah lama terkubur kini bangkit, membawa kebenaran yang tak bisa lagi dihindari oleh Hasan. Karena pada akhirnya, tidak ada dosa yang benar-benar bisa terkubur selamanya. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk kembali ke permukaan. Di bawah rembulan yang pucat, keheningan makam ini terasa mencekik, dingin menusuk hingga ke tulang, membawa bisikan yang tak seharusnya didengar. Hasan berdiri di perbatasan antara dunia yang hidup dan mereka yang telah lama beristirahat dalam pelukan tanah yang sunyi. Setiap langkah mundur terasa berat. Tanah di bawah kakinya seolah ingin menariknya kembali ke dalam kegelapan yang tak berujung. Suara ranting patah memecah kesunyian. Namun, di balik pepohonan itu, hanya ada kegelapan yang menatapnya balik dengan tajam. Lihatlah, bayangan itu. Sesuatu yang lebih tinggi, lebih kurus, dan jauh lebih gelap dari sekadar pantulan cahaya bulan. Aku tidak akan ikut denganmu. Dia mencoba menantang sesuatu yang bahkan tidak memiliki raga. Meski suaranya bergetar hebat, tapi kegelapan tidak bisa diusir. Dengan kata-kata, ia merayap, menyatu, dan perlahan lehen mulai menjadi bagian dari dirinya sendiri. Rasa dingin itu bukan lagi dari udara malam. Ia kini berasal dari dalam, membekukan jantungnya dalam dekapan kekuatan gaib. Kilasan tentang mereka yang terkubur, tangan-tangan yang meronta, jeritan yang tertahan di balik kayu peti mati yang rapat di bawah tanah. Pandangannya berubah. Kini setiap nisan bukan lagi batu bisu, melainkan pintu bagi mereka yang terus mengawasi setiap geraknya. Langkah kaki mendekat. Temannya berdiri di sana. Namun wajah pucat itu dan leher yang miring tak wajar menceritakan kisah yang berbeda. Kau tidak sendiri lagi. Sebuah janji yang lebih mengerikan daripada kutukan manapun yang pernah ada di dunia ini. Kini, keheningan makam itu telah menemukan rumah baru di dalam napasnya yang semakin memberat dan sunyi. Hasan menatap santri di depannya. Rafiq, tapi bukan Rafiq yang biasa ia kenal. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara yang jelas, dan tubuhnya bergerak sedikit miring, tidak alami.
Hasan mundur setapak. Rafiq, apa yang terjadi padamu? Suaranya bergetar. Rafiq menoleh perlahan. Suara yang keluar bukan suara manusia biasa. Serak, pecah. Seolah banyak suara bercampur dalam satu mulut. Kau tidak suci, katanya. Hasan menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara itu persis seperti yang ia dengar dari kubur. Ia ingin menjerit, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya terasa berat. Di belakangnya, bayangan yang sebelumnya melebur ke tubuhnya kini tampak kembali. Hitam, tinggi, menyatu dengan gelap malam. Bayangan itu bergerak perlahan, menyelimuti lorong seperti asap pekat, menekan setiap sudut ruang. Hasan merasa napasnya tersedak. Setiap langkah terasa seperti menentang gravitasi. Tidak, ini tidak nyata. Hasan berbisik, mencoba menenangkan diri. Namun, suara-suara dari tanah, dari bayangan, dan kini dari Rafiq semuanya menyatu. Kau berbohong pada hati sendiri. Kami tahu, bisik banyak suara sekaligus. Hasan menoleh ke teman lain di kamar Haris, Hasan, dan santri lain. Semua tampak normal, tertidur pulas, atau begitu tampaknya. Namun Hasan tahu sesuatu mengintai di antara mereka, menunggu kesempatan untuk muncul. Rafiq melangkah maju, langkahnya ringan, tapi pasti. Seperti kaki yang tidak benar-benar menyentuh tanah. Hasan terpohok, punggungnya menempel dinding dingin. Jangan mendekat, Hasan berteriak, tapi suaranya lemah, tenggelam oleh desiran angin malam. Rafiq berhenti beberapa langkah dari Hasan, dan saat itu senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak manusiawi. Sekarang kau akan melihat apa yang tersembunyi di setiap hati yang pura-pura suci. Suara Rafiq bergema. Hasan gemetar. Ia sadar ini bukan sekadar ujian kesucian. Ini hukuman, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi siapapun yang berpura-pura. Hasan menutup mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia ingat kata-kata Syekh, malam ini tidak semua dari kalian akan tidur dengan tenang. Dan kini Hasan mengerti. Syekh telah memberi peringatan, tetapi dia harus melewati semuanya sendiri. Bayangan tinggi dari lorong bergerak lagi, menutup cahaya bulan, menelan sebagian pemakaman. Dan saat Hasan membuka mata, ia melihat sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Sosok dari kubur, kini berdiri. Tangan kotor dan pucat, wajahnya seperti orang yang sudah lama mati, menatap Hasan tanpa berkedip. Hasan menjerit, namun suaranya langsung tertelan angin. Rafiq tersenyum lebih lebar, dan semua suara, semua bisikan, kini bersatu menjadi satu. Kau harus mengikuti kami. Hasan terpaku di tempatnya. Suara-suara dari tanah, bayangan, dan Rafiq yang berubah. Semuanya menyatu, menekan pikirannya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Seolah bau kematian menyusup ke paru-parunya. Ia menelan ludah, napasnya tercekat. Kau harus ikut, bisik banyak suara sekaligus mengelilinginya. Hasan mundur selangkah. Punggungnya menempel ke tembok dingin. Ia melihat tanah yang terbuka di pemakaman. Sosok yang muncul dari sana kini lebih jelas. Wajahnya pucat, mata kosong, dan tubuhnya bergerak perlahan, menekuk seperti ranting patah. Dan Hasan sadar itu bukan hanya satu, ada lebih dari satu makhluk yang mencoba keluar. Ia menoleh ke Rafiq. Kenapa kau jadi seperti ini? Hasan menjerit. Rafiq tersenyum. Bibirnya bergerak lambat. Karena kau berbohong pada hatimu sendiri. Karena kau menyembunyikan dan berpura-pura suci. Hasan menggenggam kepala. Setiap kata itu menusuk seperti pisau. Ia menatap teman-teman lain di kamar. Mereka tampak tenang. Tapi sesuatu dalam dirinya memberitahu semuanya tidak benar. Salah satu dari mereka bisa menjadi berikutnya. Bisa menjadi seperti Rafiq. Hasan menunduk, berusaha menenangkan diri.
Tolong, hentikan ini, gumamnya lirih. Namun, bayangan di lorong bergerak lebih dekat. Tanah di pemakaman bergerak kembali. Menganga sedikit, tangan kotor pucat itu menembus tanah, menandai jalur untuk keluar. Hasan merasakan dilema yang luar biasa. Jika ia mundur, ia bisa selamat. Tapi teman-temannya bisa ikut terperangkap. Jika ia maju, ia mungkin akan menghadapi kematian. Atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi ada kemungkinan bisa menghentikan makhluk itu. Ia memejamkan mata. Bayangan, suara, dan tanah yang bergerak, semuanya seakan menuntut satu keputusan. Hasan membuka mata perlahan, menatap tanah di depannya. Kalau aku harus ikut, aku harus siap, bisiknya pada diri sendiri. Seketika, sesuatu menyentuh kakinya. Bukan tangan, tapi udara yang menekan, seperti tarikan dari bumi itu sendiri. Hasan hampir kehilangan keseimbangan, dan dari balik bayangan pepohonan, Rafiq bergerak mendekat lagi. Kau tidak bisa lari, bisik Rafiq dengan nada penuh ancaman. Bercampur suara dari tanah. Hasan menggertakkan gigi. Ia tahu, malam ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya tentang keberanian, bukan hanya tentang kesucian, tapi tentang menghadapi kegelapan yang tidak bisa dilihat mata. Langkah Hasan maju satu. Bulat, tegas. Ia menatap Rafiq dan makhluk dari kubur. Kalau ini ujian, aku akan menghadapinya. Suaranya tegas, gemetar, tapi nyata. Seketika, sunyi. Semua suara berhenti. Angin pun seakan berhenti bertiup. Dan dari tanah, hanya ada satu hal yang muncul. Sosok itu menatap Hasan, menunggu keputusan berikutnya. Di bawah rembulan yang pucat, Hasan berdiri di antara nisan-nisan tua yang menyimpan rahasia kelam. Hatinya bergetar hebat, lebih dingin dari angin malam yang berhembus. Tiba-tiba, bumi seolah menuntut jawaban. Tangan-tangan pucat merayap keluar dari tanah yang lembab, membawa bau penyesalan yang mendalam ke permukaan. Di sampingnya, Rafiq menatap dengan kekosongan yang mengerikan. Senyumnya tak lagi hangat, melainkan cermin dari ketakutan batin yang belum terucap. Tanah pemakaman bergejolak, naik dan turun, layaknya dada yang terengah-engah. Setiap jengkal tanah seolah siap menelan jiwa yang penuh dengan beban rahasia. Sosok-sosok kegelapan bangkit wajah-wajah yang terkubur. Waktu menatap Hasan dengan mata yang seolah menghakimi segala khilaf yang ia sembunyikan selama ini. Hasan tak lagi sanggup berlari. Ia tertunduk, membiarkan air matanya jatuh ke bumi. Kesombongannya runtuh, digantikan oleh kesadaran akan kehinaan dirinya. Ampuni aku, bisiknya dalam hati. Cahaya rembulan yang tadi mencekam, kini mulai terasa hangat, membasuh bayangan hitam yang selama ini membelenggu jiwanya. Alam semesta mendadak hening. Tangan-tangan yang tadi mengancam kini bersimpuh, mengakui kesucian dari sebuah kejujuran hati yang tulus, berserah diri. Dari kegelapan lorong, melangkah sesosok agung. Syekh Abdul Qadir Jelani hadir membawa ketenangan yang tak terlukiskan. Langkahnya membelah malam yang pekat, tatapannya tajam menembus lubuk hati. Namun penuh dengan kasih sayang seorang guru. Beliau melihat melampaui dosa, menuju inti cahaya di dalam jiwa Hasan. Wahai anakku, kejujuran adalah jalan menuju kesucian sejati, ucap sang syekh. Seketika, segala kegelapan menarik diri kembali ke perut bumi. Kegelapan itu pun sirna. Rafiq terjatuh, matanya kembali jernih dan normal. Bayangan mengerikan hilang tanpa bekas, menyisakan keheningan yang penuh rahmat. Sang syekh berjalan tenang menuju pintu pesantren, meninggalkan hikmah yang mendalam. Hasan kini berdiri tegak, menghirup napas lega yang selama ini tercekik. Rembulan purnama bersinar megah di atas pemakaman yang kini damai. Tak ada lagi ketakutan, hanya kedamaian abadi bagi mereka yang berani mengakui dosa. Malam yang sunyi menyelimuti pemakaman tua. Hasan berdiri dengan nafas terengah, merasakan kegelapan yang mulai merayap di sekelilingnya. Langkah kaki berat bergema di lorong,
pesantren yang gelap. Ketakutan itu nyata, melumpuhkan keberanian yang tersisa di dalam hatinya. Langit seketika gelap saat rembulan tertutup awan hitam. Di balik bayangan, muncullah sosok makhluk merah dengan mata menyala bagai bara api. Tanah mulai bergetar hebat. Tangan-tangan pucat dan kotor mencuat dari dalam liang lahat, mencoba meraih siapapun yang masih bernyawa. Hasan melihat Rafiq berdiri kaku. Tatapannya kosong, seolah jiwanya telah diambil oleh kegelapan yang tak berujung. "Mengapa kalian di sini?" Hasan berteriak. Namun suaranya tenggelam dalam bisikan gaib yang memekakan telinga. Di puncak keputusasaan, Hasan berhenti berlari. Ia menutup mata, mengakui segala noda dan dosa dalam kejujuran yang paling dalam. Keberanian baru muncul. Saat Hasan melangkah maju, tangan-tangan itu mencoba menyerang. Namun hatinya kini sekuat baja. Cahaya bulan kembali bersinar terang, menghancurkan kutukan. Rafiq tersadar, dan kegelapan itu sirna ditelan kedamaian pagi yang suci. Hasan berdiri tegak. Kejujuran telah memenangkan peperangan melawan kegelapan hatinya sendiri di tempat yang paling sunyi ini. Hasan berdiri di tengah pemakaman, dikelilingi tanah yang bergerak dan tenggen-tenggen pucat yang muncul dari kubur. Di hadapannya, sesosok makhluk merah menatap dengan intensitas membara. Angin malam menderu, membawa aroma tanah basah dan kematian. Cahaya bulan menembus awan, memantul di mata Hasan. Rafiq berdiri di sampingnya. Tubuhnya mulai pulih, namun matanya masih kosong. Hasan berteriak, "Tahan dirimu, Rafiq! Jangan biarkan mereka menguasaimu lagi." Rafiq hanya mengangguk pelan. Tangan-tangan dari kubur menyerang dengan cepat. Dingin menembus kulit Hasan saat tangan itu hampir menyentuhnya. Hasan menutup mata, mengingat pesan Syekh. Kesucian bukan tentang sempurna, tapi keberanian mengakui dosa. Dengan keberanian itu, Hasan menunduk dan mengakui segala kesalahan, iri hati, dan kepura-puraannya. Seketika, tangan-tangan itu membeku. Makhluk merah itu mundur. Bayangan gelap pada Rafiq menghilang. Namun, tanah berguncang lagi. Tenggen-tenggen baru muncul lebih ganas. Hasan sadar, ia harus bertindak lebih jauh. Ia berteriak lantang, "Aku mengakui semua. Aku tidak akan pura-pura suci lagi. Aku tidak takut pada kegelapan hati sendiri." Makhluk merah menggeram, matanya menyala. Tiba-tiba, makhluk itu melompat, menghancurkan tenggen-tenggen pucat menjadi debu hitam. Keheningan menyelimuti pemakaman. Makhluk itu menunduk lalu menghilang. Bulan purnama bersinar terang, menyinari tanah yang kini tenang. Hasan gemetar. Dari kehauan suara Syekh terdengar, "Hasan, keberanianmu membimbingmu keluar dari kegelapan. Kesadaran hati adalah cahaya paling terang." Hasan menghela napas panjang. Hatinya ringan. Rafiq menyentuh baunya. "Kau menyelamatkan kita semua." Hasan menatap pemakaman yang sunyi, membawa pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Di balik kesunyian malam yang mencekam, Hasan berdiri mematung. Napasnya memburu, membawa sisa-sisa ketegangan dari pertempuran batin yang baru saja ia lalui di pemakaman ini. Angin malam berhembus dingin, menggoyang dahan pohon Kamboja yang merunduk. Suasana pemakaman tua itu terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Rafiq mendekat dengan wajah pucat pasi. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Apakah teror ini sudah selesai? Atau masih ada yang mengawasi dari balik nisan tua?" Hasan menyapu pandangannya ke sekeliling. Insting santrinya memberi sinyal waspada. Ia tahu bahwa kegelapan sejati seringkali bersembunyi dengan sangat rapi di balik ketenangan yang semu. Tiba-tiba, gerakan cepat terlihat di sudut mata. Sebuah bayangan tipis melesat di antara pohon Kamboja, menciptakan desiran halus yang memecah keheningan tanah yang berdebu. Dari balik kegelapan, muncul sosok bayangan transparan dengan mata merah redup yang mengintimidasi. Ia menatap Hasan dengan intensitas yang mampu meruntuhkan nyali siapapun. Namun, Hasan berdiri tegak. Dengan suara rendah, namun sangat tegas, ia berkata,
bahwa ia tidak akan lari lagi dari kegelapan yang mencoba menguasai langkah hidupnya. Mendengar pengakuan jujur dan penuh keberanian itu, sosok bayangan mulai memudar. Kehadirannya yang menindas perlahan menyatu kembali dengan malam. Kalah oleh kekuatan spiritual Hasan. Hasan menghela napas panjang, melepaskan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Rafiq menyentuh bahu sahabatnya, sebuah tanda kepercayaan dan rasa syukur atas kemenangan spiritual ini. Cahaya bulan purnama tiba-tiba memancar lebih terang, menyapu bersih sisa-sisa bayangan jahat dan menyinari seluruh area pemakaman dengan kedamaian yang baru saja ditemukan. Keduanya mulai melangkah pergi, meninggalkan pemakaman yang kini terasa tenang. Langkah mereka mantap menuju asrama santri. Sementara fajar mulai membayang tipis di ufuk timur. Hasan menatap rekan-rekannya yang tertidur pulas. Ia menyadari kemenangan sejati bukanlah melawan setan di luar sana, melainkan menaklukkan kegelapan yang bersembunyi di dalam hati sendiri. Di ambang kegelapan yang kian memudar, Hasan berdiri tegak di tengah sunyinya lorong pemakaman yang kini terasa sangat tenang dan damai. Angin malam berhembus sepoi, membawa aroma tanah basah yang menyejukkan jiwa. Rasa lelah di wajah Hasan perlahan tergantikan oleh keteguhan hati yang kuat. Makhluk merah dan bayangan menakutkan telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah gundukan tanah yang rata di bawah lindungan cahaya bulan purnama yang suci. Syekh Abdul Qadir Jailani muncul dari kegelapan lorong dengan langkah yang sangat berwibawa. Jubah dan sorban putihnya nampak bersinar lembut di malam hari. Beliau mendekati Hasan yang sedang menunduk, mengatur napasnya yang berat. Tatapan Syekh begitu teduh, memancarkan kebijaksanaan yang melampaui waktu dan ruang. Anakku, keberanian sejati bukanlah tentang ketiadaan rasa takut dalam dada, melainkan tentang kesiapan jiwa untuk mengakui noda dan kesalahan di dalam diri sendiri. Hanya melalui pintu kejujuran, cahaya kebenaran dapat masuk menyinari kegelapan. Janganlah engkau berpaling dari bayanganmu, sebab di sanalah ujian kesetiaan dimulai. Hasan terdiam 1000 bahasa, meresapi setiap butir hikmah yang mengalir. Cahaya bulan seolah menyatu dengan batinnya, menyucikan sisu-sisia ketakutan yang sempat membelenggu. Suasana kini berpindah ke dalam kamar yang hangat. Di sana, teman-teman Hasan terlihat tertidur dengan sangat damai, jauh dari gangguan mimpi buruk. Rafiq berdiri tegak di samping Hasan. Matanya kini jernih dan penuh kesadaran, menandakan ia telah pulih sepenuhnya dari segala pengaruh kegelapan masa lalu. Hasan memandang sudut ruangan tempat kegelapan tadi bersembunyi. Kini tak ada lagi rasa gentar, hanya ada ketenangan batin yang luas, bak samudera. Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di bahu Hasan sebagai tanda dukungan. Tepukan itu terasa seperti aliran kekuatan spiritual yang mengukuhkan langkah kakinya ke depan. Hasan memberikan senyum tipis yang penuh arti. Ia menatap ke langit malam, ke arah bulan purnama yang bersinar terang benderang di angkasa luas. Inilah akhir dari masa kegelapan yang panjang. Sebuah awal dari kesadaran baru yang lebih bijak menuntun Hasan menuju cahaya kebenaran yang abadi. Pagi menjelang di pesantren. Cahaya matahari menembus jendela kayu kamar santri, menyinari lantai yang tadi malam terasa menakutkan. Hasan duduk di tepi tempat tidur, napasnya masih berat. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Sudah aman? Bisik Rafiq pelan. Hasan mengangguk. Aku merasa seperti menghadapi seluruh kegelapan dunia dan hatiku sendiri sekaligus. Hasan, Syekh berkata lembut, kegelapan akan selalu ada. Tapi keberanian menghadapi kegelapan dalam diri sendiri, itulah cahaya yang sejati. Hasan menarik napas panjang, menatap langit pagi, dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar siap menghadapi hari baru. Fajar menyingsing, membawa ketenangan setelah malam yang panjang di pesantren ini. Cahaya pagi perlahan menghapus sisu-sisa kegelapan. Suasana damai kini menyelimuti, di mana tawa kecil sahabat
menggantikan ketegangan yang sempat mencekam jiwa semalam. Hasan dan Rafiq menatap ke kejauhan, memandang pemakaman tua yang kini terlihat sunyi dan tenang di bawah pelukan sinar fajar. Ketakutan itu kini telah sirna. Hasan menyadari bahwa kedewasaan lahir saat kita berani menghadapi kegelapan dalam diri dengan kejujuran. Langkah kakinya di atas tanah yang masih basah oleh embun terasa mantap, menandakan awal baru yang lebih suci. Segala bayangan misterius dan bisikan tanah dari malam sebelumnya memudar, tersapu oleh kehangatan iman yang menyala terang. Di tengah kabut tipis, tampaklah sosok Syekh Abdul Qadir Jilani, berdiri dengan wibawa yang memancarkan ketenangan abadi. Senyumnya membawa pesan bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan melalui hati yang bersih dan penuh syukur. Hasan menunduk takzim, meresapi nasihat bijak tentang cahaya hati yang akan menuntunnya di setiap persimpangan jalan kehidupan. Ia kembali memandang sahabat-sahabatnya, merasa bersyukur atas bimbingan yang telah ia terima di pagi yang mulia ini. Pesantren kini disinari cahaya matahari yang cerah, menjadi saksi bisu atas transformasi jiwa yang telah terjadi. Hasan menarik napas dalam, menatap langit biru. Ia melangkah maju dengan keyakinan bahwa cahaya ilahi akan selalu menyertainya. Hasan berdiri di halaman pesantren, menyaksikan Tuman Temonia mulai bergerak dan menata diri setelah malam panjang yang penuh kengerian. Rafiq duduk di dekat pohon, memandangi pemakaman dari kejauhan, masih terdiam sejenak. Hasan menepuk bahunya lembut. "Kau baik-baik saja kan?" Rafiq mengangguk pelan. "Ya, rasanya berbeda. Tak ada rasa takut yang menyesakkan, hanya rasa syukur karena kita selamat." Hasan menghela napas panjang. Ia menatap matahari yang mulai naik. Sinarnya menembus kabut tipis di sekitar pesantren. Cahaya pagi menyentuh pepohonan, menembus bayangan malam, seolah menghapus sisa kegelapan yang menempel di halaman. Ia tersenyum tipis. Malam yang mengerikan itu memberikan pelajaran tak ternilai, bahwa cahaya sejati muncul ketika keberanian dan kejujuran hati bersatu. Di lorong pesantren, Syekh Abdul Qadir Jilani muncul. Mata beliau menatap Hasan dengan lembut namun penuh wibawa. "Hasan," suara Syekh terdengar tegas tapi menenangkan. "Kegelapan yang kau hadapi bukan hanya yang terlihat, tapi yang tersembunyi dalam hati. Malam ini, kalian belajar menghadapi kedua-duanya." Hasan menunduk, menahan rasa haru. "Aku mengerti, Syekh. Malam itu mengajarkanku banyak hal tentang keberanian, kejujuran, dan kesucian hati." Syekh tersenyum, kemudian melangkah menjauh, meninggalkan Hasan dan Tuman Temonia di halaman. Hasan menatap ke arah pemakaman. Tanahnya kini rata, tenang. Bayangan merah semalam kini hanyalah kenangan yang memberi kekuatan. Rafiq berdiri, menepuk pundak Hasan. "Kita semua seharusnya belajar dari malam itu. Kegelapan selalu ada, tapi sekarang kita tahu cara menghadapinya." Hasan mengangguk. "Ya, dan aku akan selalu mengingatnya." Hasan menatap langit biru pagi. Cahaya matahari menembus dedaunan pepohonan. Sinarnya hangat dan menenangkan. Ia tersenyum tipis. Malam yang panjang itu telah berlalu. Kini, yang tersisa adalah kesadaran untuk menjaga hati tetap jujur, walau kegelapan selalu mengintai. Di kejauhan, suara burung berkicau riang. Hasan merasa hatinya lebih ringan. Malam itu memberinya cahaya untuk menghadapi apapun. Matahari pagi kini sepenuhnya menyinari halaman pesantren. Cahaya hangat menembus sela-sela jendela, memantul di lantai kayu yang semalam terasa menakutkan. Hasan berdiri di halaman, menatap pemakaman di belakang pesantren. Semuanya kembali damai. Rafiq berdiri di sampingnya. "Hasan, malam itu kita selamat. Tapi aku rasa kita tidak akan pernah melupakan pengalaman itu." Hasan tersenyum tipis. "Ya, itu pengalaman yang akan mengajarkan kita untuk selalu jujur pada diri sendiri. Malam itu menguji keberanian kita. Bukan hanya fisik, tapi hati dan jiwa. Semuanya terlihat normal. Tapi di dalam hati mereka, malam itu meninggalkan kesan yang mendalam
tentang kesucian hati. Syekh Abdul Qadir Jelani muncul, berjalan pelan di halaman. Kalian telah melalui malam yang berat. Ingatlah, kegelapan akan selalu mengintai. Tapi keberanian menghadapinya dan kejujuran hati adalah cahaya yang paling terang. Hasan menunduk. Terima kasih Syekh. Kami akan selalu mengingat pelajaran ini. Di halaman pesantren, angin pagi berhembus lembut. Hasan menarik napas panjang. Hatinya ringan, pikirannya jernih. Malam yang menakutkan kini menjadi kenangan yang memberi kekuatan. Ia tahu, malam itu telah mengubahnya menjadi lebih bijak, lebih berani, dan lebih jujur. Dia siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan hati yang terang. Hari mulai siang. Pesantren dipenuhi suara aktivitas para santri tertawa, berbicara, dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Namun bagi Hasan, semua terasa berbeda. Ia berjalan di antara teman-temannya, menatap wajah-wajah yang dulu tampak biasa, kini terasa lebih hidup. Rafiq mendekatinya, menyodorkan secangkir teh hangat. Kau terlihat lebih tenang, Hasan, katanya sambil tersenyum. Hasan menerima teh itu, memandang ke halaman pemakaman dari jauh. Ya, malam itu mengajarkanku banyak hal, bahwa kesucian hati bukan tentang tidak berdosa, tapi keberanian mengakuinya dan menghadapi kegelapan dalam diri sendiri. Rafiq mengangguk, tersenyum. Dan kau sudah membuktikannya. Kita semua selamat berkat keberanianmu. Hasan berjalan menuju aula pesantren, tempat para santri berkumpul. Ia melihat Syekh Abdul Qadir Jelani sedang duduk di kursi kayu. Syekh menatap mereka dengan tatapan lembut, tapi penuh wibawa. Syekh mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua santri berkumpul. Hari ini bukan hanya tentang belajar ilmu dunia, tapi juga ilmu hati. Kegelapan selalu mengintai, tapi yang bisa menjaga diri adalah hati yang jujur dan berani menghadapi kegelapan itu. Hasan duduk di bangku depan, merasakan kedamaian yang dalam. Malam itu, pemakaman, bayangan merah, tangan pucat, semua itu hanyalah ujian. Ujian yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Di halaman pesantren, matahari bersinar terang. Cahaya hangat menembus dedaunan pepohonan, menghapus sisa bayangan malam. Hasan tersenyum tipis. Ia tahu pengalaman itu akan selalu membekas, namun kini ia memiliki cahaya untuk membimbingnya. Cahaya keberanian, kejujuran, dan kesadaran hati. Ia menarik napas panjang, menatap teman-temannya, dan merasakan ikatan yang lebih kuat. Malam panjang itu tidak hanya menguji, tapi juga menyatukan mereka. Hasan menatap langit biru, menyadari bahwa dunia ini tetap berjalan. Namun, ia telah berubah. Hatinya lebih terang, pikirannya lebih jernih, dan keberaniannya tak tergoyahkan. Dengan langkah mantap, Hasan melangkah kembali ke kegiatan pesantren, membawa cahaya baru di hatinya. Senja menyelimuti pesantren. Cahaya matahari yang hangat memantul di dinding-dinding batu, menimbulkan bayangan panjang dari pepohonan yang tenang. Suasana damai memenuhi udara, berbeda jauh dari malam yang penuh kengerian beberapa hari lalu. Hasan duduk di serambi, menatap halaman pesantren. Angin lembut menyapu rambutnya, membawa aroma tanah dan dedaunan yang kini terasa menenangkan. Ia menutup mata sejenak, mengenang malam panjang itu, pemakaman, tangan-tangan pucat, bayangan merah, dan bisikan dari tanah. Namun kini, semuanya hanyalah kenangan yang menguatkan. Kenangan yang mengajarkan keberanian dan kesadaran diri. Rafiq mendekat, tersenyum hangat. Kau tahu, Hasan, malam itu mengubah kita semua. Aku rasa kita tidak akan pernah menilai kegelapan sama lagi. Hasan mengangguk, tersenyum tipis. Ya, dan aku menyadari satu hal, kegelapan itu selalu ada. Tapi yang membuat kita tetap hidup adalah keberanian menghadapi diri sendiri. Dari jauh, Syekh Abdul Qadir Jelani berjalan pelan. Tatapannya lembut, namun penuh wibawa. Ia menatap Hasan dan Rafiq, lalu berkata, "Anak-anakku, malam itu menguji kalian untuk menanamkan
satu hal yang abadi, kejujuran hati dan keberanian. Keberanian menghadapi kegelapan dan kesadaran bahwa kesucian bukan tentang kesempurnaan, tapi pengakuan diri. Ingatlah, itu selalu. Hasan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, membimbingnya dalam setiap langkah hidup. Teman-temannya berkumpul, tertawa kecil, berbagi cerita ringan. Tidak ada rasa takut yang tersisa, hanya rasa persaudaraan yang lebih kuat. Hasan berdiri, menatap langit senja yang memerah. Cahaya itu mengingatkannya bahwa meski malam penuh kegelapan akan selalu datang, cahaya hati akan selalu menuntun jalan. Ia tersenyum, langkahnya mantap. Ia tahu, kegelapan mungkin akan selalu mengintai, tetapi cahaya yang hidup dalam hati akan selalu lebih kuat. Di pesantren, kehidupan kembali berjalan dengan damai. Malam kengerian itu kini hanyalah pelajaran, awal dari kesadaran dan keberanian baru yang tak tergoyahkan.